Kami akan membahas tentang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Manusia diberikan akal budi untuk menciptakan pengetahuan, di mana pengetahuan itu menciptakan alat-alat yang disebut sebagai teknologi. Seni yang sejatinya merupakan pancaran jiwa yang diekspresikan dalam bentuk keindahan ditampilkan dapat melalui bantuan teknologi. Dominasi agama dan ilmu pengetahuan. Para rohaniawan menggunakan filsafat menjadi alat untuk mensistemkan ajaran-ajaran agama. Hal ini tergambar pada semboyan Philosophia Essentialia Theologiae, atau kurang lebih filsafat mengabdi pada ilmu teologi. Manusia diberikan anugerah oleh Tuhan berupa kemampuan menggunakan nalarnya untuk memahami dunia beserta alam semesta melalui berbagai ilmu yang dikembangkan oleh manusia. Karena kitab suci bukanlah sebuah buku yang secara khusus menjabarkan mengenai gejala-gejala alam atau suatu buku ilmu pengetahuan tertentu. Dominasi ilmu pengetahuan terhadap agama. Dominasi gereja dalam segala kehidupan manusia mulai bergeser pada abad ke-18 atau dikenal sebagai abad pencerahan. Kedudukan terhormat yang semula dipegang oleh kaum rohaniawan yang memiliki otoritas dalam membeli arah kehidupan manusia bergeser menjadi para ilmuwan. Ciri khas abad pencerahan adalah penggunaan rasionalitas manusia pada setiap bidang kehidupannya. Tipologi hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Dari berbagai bentuk dan wacana tersebut, tipe-tipe metodologi yang ditawarkan oleh fisikawan Jan Barbour yang paling banyak digunakan secara luas. Jan Barbour mengemukakan 4 tipe hubungan ilmu pengetahuan dan agama. Yang pertama, konflik. Konflik mencakup pertentangan saintifik, materialis, dan konsep teologi yang berbasis pemahaman teks kitab suci secara harafiah. Yang kedua, independence. Mempertegas masing-masing antara ilmu pengetahuan dan agama menggunakan metode yang berlawanan dan bahasa yang berbeda pula. Yang ketiga, dialog. Menghubungkan antara ilmu pengetahuan dan agama dalam hal cakupan pertanyaan-pertanyaan seputar batas dan kesejajaran metodologi. Yang keempat, integrasi. Dalam hal ini, teologi natural yang merupakan kajian teologi tentang alam dan sintesis sistematisnya. Sikap umat beragama terhadap ilmu pengetahuan ada menurut Anselmus, Ibnu Rus, dan John Calvin. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan manusia untuk berpikir menemukan batas tak kala manusia berupaya memikirkan tentang Tuhan, dihayati dan berusaha mencari tentang Tuhan yang menggerakkan segala sesuatu, dan otoritas tertinggi pengetahuan tidak lain selain Tuhan itu sendiri. Agama dan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi dari zaman ke zaman, kebergantungan orang akan kuasa Tuhan semakin lama semakin berkurang. Lambat laun orang-orang mulai percaya pada penemuan dan penerapan metode ilmiah dibandingkan dengan pertolongan Tuhan. Tipologi hubungan agama dan teknologi. Tipologi teknologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, teknologi sebagai pembebas yang memiliki manfaat, standar hidup yang tinggi, kesempatan untuk memilih, lebih banyak waktu luang, dan peningkatan komunikasi. Contohnya standar hidup yang tinggi dengan penemuan obat-obatan, penanganan medis yang lebih baik, perbaikan sanitasi dan gizi yang dapat melipat gandakan rata-rata usia harapan hidup pada negara-negara industri pada saat ini. Teknologi sebagai ancaman. Ada 5 karakteristik teknologi dan industri yang menjadi kritik utama berkaitan dengan pembunuhan manusia. Yang pertama, uniformity in a society. Yang kedua, narrow criteria of efficiency. Yang ketiga, impersonality and manipulation. Yang keempat, uncontrollability. Yang kelima, alienation of the worker. Uniformity in a society menjelaskan tentang keseragaman yang luas dalam masyarakat. Hasil produksi massal standar produk dan media massa cenderung menghasilkan budaya nasional yang seragam. Individualitas hilang dan perbedaan lokal atau regional yang dilenyapkan dalam homogenitas industrialisasi. Dari 5 karakteristik di atas, Paul Tillich mengklaim bahwa rasionalitas dan impersonalitas dari sistem teknologi merusak anggapan dasar pribadi seseorang dalam komitmen beragama seseorang. Teknologi sebagai alat kekuasaan. Teknologi tampaknya netral jika mereka digunakan untuk baik atau jahat sesuai dengan tujuan dari pengguna. Barbour memaparkan teknologi sebagai alat kekuasaan. Yang pertama, teknologi dan kekuasaan politik, dan yang kedua, reorientasi teknologi. Teknologi dan kekuasaan politik maksudnya, para pengambil keputusan penggunaan teknologi saat ini bukanlah seorang ahli teknik atau teknokrat yang berusaha berjalan dalam masyarakat yang rasional, sehingga dalam pengambilan keputusan organisasi bisa saja menomorduakan kesejahteraan masyarakat atau lingkungan. Pandangan umat beragama terhadap teknologi. Pertama, teknologi dapat dipahami, dapat diarahkan untuk maksud-maksud dan alat bagi cinta kasih Tuhan bagi segala makhluk. Kedua, ketika memandang teknologi sebagai pembebas manusia dan menjadi alat menguasai alam, disinilah kita justru sedang mengalami perbudakan oleh teknologi itu sendiri dan tujuan baik teknologi menjadi tercemari melalui ketamakan dan keserakahan manusia. Agama dan seni. Kehidupan jasmani manusia diwakili dengan indera yang memiliki tempat tertentu dan berada di bawah hidup rohani. Seni dalam kaitannya dengan rasa memiliki hubungan yang erat dengan seluruh indera manusia. Kehidupan rohani yang dipenuhi dengan sikap ketaatan kepada Tuhan, itulah yang diekspresikan dalam bentuk-bentuk kesenian yang dihasilkan oleh manusia. Kondisi manusia saat ini yang lebih mementingkan nalarnya dan kepentingan-kepentingannya ketimbang ketaatannya kepada Tuhan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya. Kehidupan rohani yang kosong pada manusia menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia yang berimbas pada bentuk-bentuk kesenian yang hanya sebagai pemuas indrawi belaka.